Ya, oke. Bentar, saya izin share screen kembali. Oke, Mike, sekali lagi mohon maaf ini jaringannya tiba-tiba putus di kampus Banjarmasin. Baik, saya lanjutkan. Jadi, hari ini kembali kita bicara mengenai kode etik dan tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab moral ya. Nah, kembali ke saya ulang sedikit. Jadi, poin pertama, engineer ini adalah sebuah profesi. Dalam hal ini, characterized by self-regulation and a commitment to protecting and promoting the public good. Jadi, dalam profesi insinyur itu ada self regulation ya, ada pembatasan diri sendiri dan komitmen untuk K3 sebenarnya. Jadi melindungi dan mengutamakan keselamatan bersama. Makanya kita di engineer itu ada K3 sebenarnya kan di situ. Kemudian yang kedua, as professional engineer, as professionals, engineers have special moral responsibilities that go above and beyond what the law or common morality require di sini. Jadi eh, ini, kalau sebagai seorang profesional, insinyur itu punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab moral itu di atas hukum atau eh, tata tata nilai moral yang disepakati bersama. Sebagai contoh, kita misalnya bikin bangunan. Maka kalau kita bikin bangunan, maka pertama yang harus kita pikirkan adalah keamanan. Keamanan bagi siapa? Pertama, keamanan bagi masyarakat yang menggunakan. Kedua, keamanan bagi diri kita sendiri sebagai engineer. Yang ketiga adalah keamanan bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini itu bentuk tanggung jawab moralnya kita sebenarnya di situ. Dan keamanan ini harus didahulukan di atas nilai hukum. Contohnya apa? Misalnya, kita melihat ternyata di bangunan ini itu harus ada penangkal petir. Kenapa? Karena dia tinggi. Tapi RAB-nya, di RAB itu tidak cukup atau nilai kontrak itu tidak mencukupi untuk memasang penangkal petir. Maka di sini tanggung jawab moral kita adalah kita harus mengkomunikasikan ke owner atau pemilik penyandang dana bahwa bangunan ini perlu penangkal petir. Nah, itu contoh bentuk tanggung jawab moral kita sebagai seorang engineer. Sebenarnya misalnya kejadian kita sudah mendesain atau mengerjakan sesuai dengan kontrak dan tanpa penangkal petir tiba-tiba kejadian disambar petir, sebenarnya itu sudah bukan salah kita. Kenapa? Karena kita bekerja sesuai kontrak dan semua item di RAB sudah kita penuhi sebenarnya. Tapi tanggung jawab moral kita sebagai engineer, maka di situ jatuhnya itu bukan hukum tapi moral sebenarnya. Jadi tanggung jawab moral kita sebagai engineer, kita mendesain suatu bangunan yang safety-nya kurang. Nah, jadi di sini ini harus kita komunikasikan. Kewajiban kita hanya sampai mengkomunikasikan. Nah, misalnya owner tidak setuju atau apa, ya sebenarnya tanggung jawab moral kita sudah selesai di situ. Kan yang penting kita sudah mengkomunikasikan kan ya. Nah, itu salah satunya. Yang itu yang poin kedua. Kemudian poin ketiga, the core moral commitment of engineers and computer science is to protect and promote the welfare of the public. Jadi moral utama untuk seorang engineer, seorang insinyur itu adalah melindungi atau mengutamakan keselamatan publik di situ. Makanya tiap kontrak pasti ada item K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan memang kebiasaannya kadang-kadang termasuk kita di Banjarmasin ini kadang-kadang kalau ditanya K3 di dokumen ada, tapi ternyata waktu di lapangan kadang kan mungkin orangnya mohon maaf dalam tanda kutip cuman nama saja. Nah, ini sudah kejadian di mana-mana sebenarnya, namun sebenarnya agak kurang pas kalau kita bicara ideal kan. Kenapa? Karena K3 itu penting. Jadi kalau ada kejadian di site atau di mana itu kan K3 yang bertanggung jawab di sini. Soalnya di sini adalah apa welfare of the public. Publik yang dimaksud di sini itu termasuk pekerja yang bekerja bersama kita, itu termasuk masyarakat juga. Jadi pertama dari diri kita sendiri harus kita lindungi, pekerja harus kita lindungi, terus termasuk masyarakat sekitar. Nah, itu bentuk tanggung jawab moral kita. Kemudian
Professional responsibility is a multi-phase concept incorporating at least four different meanings, all of which are important to engineering. Nah, jadi tanggung jawab profesional itu sebenarnya mungkin terdiri dari paling tidak ada 4 dimensi berbeda yang semuanya penting untuk engineer. Nah, di sini dimensinya bisa professional responsibility untuk diri sendiri, jadi bertanggung jawab sebagai profesional untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat, dan untuk bisa bangsa dan negara. Nah, ini jadi apa kalau PII itu kan slogannya insinyur membangun bangsa. Nah, jadi insinyur membangun bangsa, jadi karena kita membangun bangsa dalam hal ini bukan cuma fisik konstruksinya, tapi keselamatan pengguna dan keselamatan pekerja pun harus kita pikirkan juga. Nah, itu bentuk tanggung jawab moral kita sebenarnya kan di situ. Kemudian, poin kelima, professional codes of ethics outline many of the specific professional obligation of engineers and computer science but are not exhaustive. Jadi, eh, yang dulu disampaikan oleh Pak Dr. Hutagami Supargal di awal mengenai kode etik dan etika profesi insinyur itu, akibat adanya kode etik dan etika profesi insinyur itu, muncul banyak kewajiban profesional yang harus kita penuhi. Sebagai contoh apa? Harus bekerja profesional, jujur, transparan, dan lain-lain itu. Nah, tapi itu semua sebenarnya tujuannya bukan untuk melemahkan kita, tapi memang untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain, karena ada moral di situ. Nah, yang terakhir, engineers are sometimes understood to have a special concern for safety, which underwrites their obligation to adhere to a standard of care and to sound the alarm if they aware of potential harm or unethical behavior. Nah, jadi sebenarnya kita ini sudah punya kesadaran. Kita pasti tahu, oh, ini kerjaan ini agak berbahaya nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya kita sudah tahu, sudah punya concern of the safety itu, kita sudah punya feeling, kita sudah ada feelingnya. Jadi kita lihat, oh, eh, pekerjaan lantai 3 gedung tinggi tapi nggak ada safety-nya, nah ini bisa berbahaya. Nah, atau misalnya kita bekerja di rawa tapi kita nggak punya sepatu boot, nah itu kan safety-nya kita sudah feelingnya sudah main sebenarnya di situ. Dan feeling itu juga melandasi kewajiban kita untuk memenuhi standar-standar yang berlaku atau memberikan peringatan kalau ada kemungkinan potensi bahaya di situ. Itu bentuk tanggung jawab moralnya. Jadi sebenarnya tanggung jawab moral insinyur ini lebih kepada bagaimana kita sebagai seorang insinyur itu memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan publik akibat adanya konstruksi yang kita bangun itu. Nah, apakah sulit dilaksanakan? Sebenarnya tidak sulit selama contohnya tadi K3 sudah kita penuhi, kemudian semua rambu-rambu yang dilaksanakan, yang dituliskan di KAK itu sudah kita laksanakan, maka tanggung jawab moral itu nggak sulit. Kenapa? Karena yang ini di poin terakhir, kita sudah punya sebagai engineer itu kita sudah punya feeling sebenarnya for a special concern of safety di situ. Ini sebagai beberapa poin sebagai engineer di sini. Kalau bicara sebagai masyarakat ilmuwan atau Anda sebagai mahasiswa, maka biasanya memiliki moral yang kuat sehingga nantinya dalam proses menemukan kebenaran mempunyai implikasi yang etis bagi seorang ilmuwan. Dan hal ini biasanya tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia. Hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif serta mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat. Nah, jadi sekali lagi tanggung jawab moral kita itu berdiri di atas kepentingan orang banyak atau publik tadi. Nah, tuh. Dan ini memang sebenarnya kan bagus aja. Jadi paling nggak kan kalau kita lihat, oh dia engineer yang punya tanggung jawab moral. Nah, selama ini tidak pernah ada kecelakaan kerja dan lain-lain, kan reputasi terbangun juga sebenarnya di situ. Nah, kemudian moral dan etika yang baik perlu kepekaan atas rasa bersalah, kepekaan atas rasa malu, kepatuhan hukum, dan kesadaran diketahui oleh Tuhan.
Ini saya nggak perlu bahas yang ini sebenarnya karena ini sudah alamiah kita semua sudah punya ya. Kita sudah punya ya kita kan peka atas rasa bersalah, atas rasa malu, patuhan hukum dan kesadaran orang tua. Kemudian yang ini selanjutnya adalah memiliki kewajiban moral untuk memberi contoh dan mampu menegakkan kebenaran ya. Dan ilmu yang dikembangkan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, ini yang paling penting. Sekali lagi, tanggung jawab moral engineer itu jatuhnya lebih ke publik di situ. Nah, kemudian terakhir, sebenarnya tanggung jawab moral itu nggak cuma ada di engineer, tapi ada di semua profesi. All profession involve a commitment to serve some aspect of the public good above and beyond what is required by law or ordinary morality. Jadi, sekali lagi, tanggung jawab moral itu kita berada di atas hukum dan adat istiadat ya. Jadi itu harus kita tanggung jawab moral harus kita tempatkan di atas hukum atau adat istiadat. Sebagai contoh, contoh tadi hukum. Kalau untuk engineer hukumnya apa? Kontrak, dokumen kontrak. Jadi meskipun kita sudah melaksanakan semua yang ada di kontrak, tapi kita merasa perlu ada sesuatu tambahan itu harus kita sampaikan ke atas. Nah, dan termasuk adat istiadat juga. Adat istiadat contohnya apa? Ya mungkin kebiasaan pekerja itu nggak pakai safety dan lain-lain. Tapi kita tahu ada kondisi yang mungkin berbahaya. Nah, itu harus kita sampaikan di sini. Nah, mungkin itu materi hari ini. Sedikit aja karena ulun yakin pian berataan sudah punya tanggung jawab moral itu karena ya kalau kita sudah bekerja sebagai engineer kan kita sudah terbiasa bekerja di lapangan dengan K3 dan ya kita sudah terbiasa lah ada tanggung jawab baik terhadap keselamatan diri kita sendiri atau lingkungan. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan silahkan. Oh ya, dan juga izin menyampaikan terkait minggu depan kita ada akreditasi lapangan ya. Mungkin sama Ibu Nurliani sudah di-share itu. Nah, rencana nanti kayaknya termasuk nanti kelasnya Pak Darmansyah akan mewajibkan itu. Kalau Pak Darmansyah rencana mungkin jadi pengganti kuliah nanti. Kalau di kelas ini insya Allah nanti kalau kalau memang bisa berhadir, nanti mungkin kita anggap itu jadi satu kali absen nantilah ininya untuk membantu prodi juga. Tapi khusus untuk yang Banjarmasin sih sebenarnya kalau yang jauh-jauh nggak usah. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Karena akreditasi PPI November ini memang mati, jadi kita harus reakreditasi. Jadi nanti pian berataan akreditasinya mungkin bukan B waktu lulus, tapi nanti antara mungkin baik sekali, baik atau unggul. Sudah masuk ke standar yang baru ini sebenarnya. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi mengingatkan untuk akreditasi PPI di Kampus Teknik Banjarmasin, insya Allah nanti hari Rabu tanggal 6. Jadwalnya sih untuk mahasiswa setelah zuhur. Nanti ketemu asesor, kami mohon bantuannya, semoga bisa ada yang bisa hadir untuk mewakili yang reguler, karena fokusnya di reguler memang kalau akreditasi ini. Untuk absennya nanti insya Allah akan ulun isikan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.